Rp1 juta per gram. Ancaman resesi ekonomi global akibat pandemi COVID-19 sampai eskalasi tensi geopolitik Amerika Serikat-Tiongkok menjadi pendorong kenaikan harga emas sebagai aset investasi aman. Analis menyebut harga emas menuju level psikologis $2.000 Amerika Serikat per ons troy. Analis memproyeksi kenaikan harga emas ke depan akan sangat terbatas karena adanya potensi aksi ambil untung oleh investor. Masyarakat dan juga investor untuk lebih berhati-hati bahwa kenaikannya sudah cukup signifikan. Artinya dalam jangka pendek kemungkinan besar akan ada profit taking juga untuk harga emas. Karena kalau kita lihat bahwa pasca nanti rilis kuartal kedua ada hampir seluruh data makro, kemungkinan di situ akan ada yang namanya koreksi juga terhadap untuk harga emas. Ya, lantas kenapa kekhawatiran resesi dunia menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam tren kenaikan harga emas saat ini? Kita akan lihat secara historis, saudara, kita ambil contohnya dari Amerika Serikat mulai dari tahun 2007 sampai 2008 dan 2009 di mana memang kita lihat bagaimana harga emas terus mengalami kenaikan. Ini awal resesinya di 2007, saudara, $833 Amerika Serikat per ons troy. Kemudian 2008 869,75, 2009 ini sebenarnya masa di mana sudah berakhir untuk masa resesi di Amerika Serikat saat itu, namun ternyata harga emas tembus rekor 1.000 per ons troy begitu, dan ini juga karena memang saat itu ada kenaikan tingkat pengangguran juga dan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat saat itu juga akhirnya terpaksa terkoreksi, dan ini cukup berpengaruh saat itu untuk Indonesia juga begitu ya. Sementara kalau kita lihat bagaimana perkembangan di krisis ekonomi ASEAN, harga emas juga mengalami kenaikan. Jadi setiap ada masa resesi histori, saya tidak mengatakan bahwa selamanya kalau resesi artinya harga emas naik, namun sejarah mencatat bahwa seringkali resesi itu diikuti dengan kenaikan harga emas. Kita lihat di sini kalau Anda masih ingat masa krisis moneter 97 dan 98, ini berawal dari Thailand saat itu, saudara, yang melakukan konvensi terhadap baht Thailand, namun ternyata mereka gagal dan akhirnya saat itu negara kawasan Asia, terutama Asia Tenggara itu rentan sekali, sehingga akhirnya kita pun saat itu akhirnya terkena resesi 290 dan 287, dan saat itu nilai tukar rupiah juga terkoreksi 600%. Nah, sekarang bagaimana kabarnya dengan harga emas dunia? Kalau Anda lihat di sini bagaimana 21 Juli 1843 dan hari ini, saudara, 1955. Kalau tadi Anda ingat bagaimana pernyataan dari analis bahwa mungkin dia akan kembali naik dan menembus level psikologis baru mencapai 2.000 per ons troy. Nah, kita ke harga emas antam. Anda sudah tahu bagaimana harga emas antam juga akhirnya mencetak rekor, bahkan lebih tinggi dibandingkan 2011, saudara. Dan sekarang sudah lebih dari 1 juta per gram. Dan ini mungkin nantinya masih akan mengalami kenaikan seiring dengan kekhawatiran akan adanya resesi seperti itu. Namun demikian kita masih akan menunggu. Yang jelas kita akan membahas bagaimana sebenarnya hubungan resesi dengan kenaikan harga emas. Kami akan mengulasnya usai jeda. Jadi tanya-tanya sampai harga emas akan terus meroket. Kita langsung bergabung dengan Direktur Eksekutif Next Policy sekaligus ekonom UI, Fitria Faisal. Selamat malam, Pak Fitria. Malam, Mbak Masyiter. Oke, Pak, pertanyaannya adalah dengan kenaikan harga emas saat ini, apakah kekhawatiran resesi yang menjadi faktor dominannya? Ya, betul. Jadi resesi adalah salah satu faktor. Kalau kita bicara mengenai harga, entah itu harga komoditas atau harga-harga aset lain, memang faktor ekspektasi ini cukup dominan. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Dan selama beberapa bulan terakhir, ketakutan akan resesi itu membesar. Karena apa? Karena big player seperti Amerika Serikat, China, mereka terpangkas pertumbuhan ekonomi yang bahkan kalau kita lihat di regional, Singapura, Korea Selatan, Australia, beberapa negara yang melingkari Indonesia ini sudah resesi begitu ya. Dan ya oleh karenanya ini juga mempengaruhi tren harga emas. Dan kalau kita bicara mengenai tren harga emas, selain faktor ekspektasi tadi, juga dipengaruhi oleh seberapa besar penurunan demand dari big players tadi. Kalau kita lihat di tahun 98 misalnya, kenapa harga emas
pada saat itu tidak betul-betul naik signifikan ya sebagaimana di krisis tahun 2008 atau bahkan pandemi global tahun 2020. Karena pada saat itu lokus krisisnya atau resesinya terkonsentrasi ke wilayah ASEAN dan juga Asia Timur. Sementara big players seperti Amerika Serikat, Eropa itu masih dalam kondisi yang sebenarnya cukup baik sehingga tidak mempengaruhi secara keseluruhan dari global demand. Jadi karena kebanyakan adalah small open economy itu tidak terlalu mempengaruhi dari sisi global demand. Tetapi sekarang di tahun 2020 semuanya kena, semuanya terdampak dan oleh karenanya ya juga ikut mempengaruhi ekspektasi terhadap resesi tersebut. Nah, sehingga kita melihat di semester pertama, bahkan bukan hanya semester pertama, kita lihat dari tahun 2019 dipicu oleh ketegangan antara US dan China, ini juga sudah mulai meningkatkan harga dari emas dan kemudian itu berlanjut di tahun 2020. Oke. Pak Fitra, ini kalau dilihat dari yang Pak Fitra sampaikan bahwa kekuatan itu secara global, which is itu sangat berbeda dengan 98 karena cuma kawasan Asia saat itu kena kan gara-gara Thailand. Nah, sampai level berapa sebenarnya emas ini bisa tembus rekor? Melihat yang kita ketahui global dihantui oleh pandemi dan kita juga tengah menunggu bagaimana nanti Amerika Serikat mengumumkan hasil proyeksi pertumbuhan ekonomi mereka. Ya, jadi saya melihat rally kenaikan ini mungkin akan terbatas sampai pengumuman itu betul-betul dipublish gitu ya. Karena selama ini yang mereka mainkan adalah terutama pelaku di pasar juga sentimen dan juga bagaimana mereka mempengaruhi keuntungan di jangka panjang buat hal-hal yang sifatnya tadi spekulatif gitu ya. Yeah. Di semester kedua saya melihat bahwa rally masih akan ada gitu ya, masih akan ada kecenderungan harga emas naik karena biar bagaimanapun emas ini tergolong safe haven di kala krisis atau resesi. Yeah. Tetapi kenaikan yang tidak akan setinggi dari sebelumnya begitu ya. Saya masih melihat akan ada ruang kenaikan 10 hingga 20% lagi hingga akhir tahun 2020. Tetapi tidak akan sestip ya di semester pertama karena ya once itu sudah diumumkan, ini sudah di price in dan ya sudah jauh lebih clear gitu. Oke, berarti kenaikan harga yang diproyeksikan terjadi di semester 2 itu meskipun nanti ini kan proyeksi ya Mas Fitra, saya tidak bilang kita berharap demikian kalau nanti Amerika Serikat mengumumkan mereka resesi artinya menyusul dua negara sebelumnya, apakah nanti juga harga emas akan lebih naik lagi dibandingkan yang tadi Mas Fitra sebutkan? Bisa jadi, karena kalau kita melihat tren historikalnya memang ya seperti itu. Orang cenderung menghindari resiko di jangka pendek dengan mengambil instrumen-instrumen yang jauh lebih menguntungkan. Nah, kalau kita melihat komoditas gitu ya, terutama emas dalam hal ini adalah yang menjanjikan return yang cukup tinggi di jangka panjang dan yang memiliki faktor resiko rendah di jangka pendek. Kalau kita lihat di instrumen keuangan juga seperti itu, mereka lebih banyak mengambil instrumen-instrumen yang sifatnya lebih jangka panjang. Nah, kalau kita lihat juga dari sisi return on investment, dengan ekspansi moneter yang terjadi tidak hanya di Amerika Serikat tetapi juga menyeluruh terjadi di negara-negara yang mengalami pandemi, terus juga terjadi di Indonesia, ini kan mengakibatkan keuntungan ya dari sisi sektor keuangan ini jadi sangat minimal gitu ya, karena dengan zero bound rate, dengan suku bunga yang mendekati nol, ini kemudian return dari produk-produk keuangan menjadi sangat minimal, sehingga secara komparatif komoditas emas ini akan menjadi sangat menguntungkan gitu. Nah, trennya masih akan positif, tetapi saya rasa ini akan sangat tergantung dua hal tadi, kebijakannya seperti apa, apakah terus expansionary. Saya rasa sudah sangat limited. Ya, sudah zero bound, bahkan Amerika Serikat sudah nol gitu, beberapa negara Eropa juga sudah negatif, zero interest rate, Jepang juga sudah begitu. Jadi ruang ekspansi moneter sudah terbatas. Oleh karenanya proses atau tren kenaikan emas ke depan juga sebenarnya juga masih sangat terbatas. Oke, pertanyaan yang ada adalah active profit taking. Oke, pertanyaan terakhir saya, Mas. Kalau misalnya sekarang ini kan kita itu terhimpit oleh corona karena tidak ada vaksinnya. Apa kabar kalau nanti kita menemukan vaksin? Bagaimana pengaruhnya terhadap harga emas dan tentu saja soal resesi? Harga emas akan melandai, saya rasa, karena kemudian akan mencapai equilibrium baru, di mana saya melihat pada saat ini krisis atau bahkan resesi dan krisis
ini bukan diakibatkan karena fundamental ekonominya lemah. Ini terjadi karena ada external factor yang ada berupa pandemi ini gitu ya. Sehingga ketika pandeminya ini bisa ditangani dengan baik, maka ya perekonomian most likely akan rebound. Dan ketika rebound, maka semuanya akan kembali normal. Begitu juga dengan harga emas gitu ya. Saya rasa di tahun 2021 akan melandai turun. Oke. Ekonomi rebound itu yang kita harapkan, semoga vaksin dapat segera ditemukan agar tidak ada lagi semacam ada taman spekulasi juga ya di harga emas gitu. Terima kasih Mas Fitra telah bergabung di Berita Utama. Saudara